Selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 10 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ya, Vlog edisi kemarin 9 Juni. Tidak banyak, hanya mungkin ada 3 atau 4 saham yang bisa kita bahas di Vlog malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Ya, itulah yang akan kita bahas. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Silahkan berkonsultasi ya, berikan pertanyaan dan keterangan ya. Jadi jangan cuma tanya bahas saham A, bahas saham B, itu tidak bisa kita bahas. Jadi Anda harus berkonsultasi di kolom komentar. Kita langsung mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG sempat turun, ya, penutupannya rebound 0, sekian persen, 0,34. Setelah mengalami penurunan ke level 68440-an lah. Level terendah hari ini 6846. Apakah itu sudah mencapai target turun? Mari kita lihat. Di sini kita punya target 6850 sebagai target turun terdekatnya sebelum lanjut ke 6800, di mana di area 6850 sampai dengan 6800 terdapat gap terbuka. Menurut teori Gartley, ya, gap akan ditutup. Gap apakah sudah tertutup sempurna? Sayangnya memang belum tertutup sempurna, karena gap terendah, bukan terendah sih, masih ada di bawahnya lagi, ada lagi 6808. Itu adalah gap terdekat yang belum tertutup sampai dengan hari ini ya. Gap selanjutnya ya ada di 6752. Ini adalah gap bulan November tahun kemarin. Kemudian gap selanjutnya yang lebih jelas lagi gapnya itu berada di 6600-an ya. Apakah IHSG akan ke situ? Ya, mungkin saja, bisa aja ya. Yang jelas saat ini kita masih memperkirakan penurunan masih di area 6800, jadi sangat wajar apabila hari ini IHSG rebound gitu ya. Kebetulan juga bersamaan dengan target turun saham brand yang kami pasang di 5000 sekian. Hari ini sudah tercapai dan meskipun masih di perdagangan secara full auction, brand ternyata juga rebound juga. Jadi kemarin ada yang bilang selama dia masih full auction FCA gitu ya, saham ini akan turun terus. Terbukti hari ini tidak turun terus. Terbukti hari ini rebound ya. Sesuai dengan pembahasan di F-Talk beberapa hari yang lalu. Oke. Jadi sementara ini untuk IHSG belum berubah, masih sama. Kita lanjut ke pertanyaan ide saham. Yang pertama, hari ini Gotoh sempat sentuh 50 tapi ditutup mantul 56. Pak, apakah ini pertanda Gotoh tidak akan sentuh 50 lagi? Ya, kenapa tidak? Tidur di 50 bisa. Terus nanti mungkin skema full auction juga bisa saja diterapkan di saham ini, bisa-bisa aja ya. Ya, sangat wajar ya saya rasa untuk saham Gotoh ini turun ke 50, bahkan harusnya jika tidak ada batasan ya bisa aja lebih dari 50 gitu ya. Dan ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, beberapa tahun yang lalu. Saham ini memang seharusnya memang ya jauh turunnya. Anda bisa lihat, cari di Telegram kami
pembahasan tahun 2022 gitu ya, habis IPO ya. DevTalk edisi 28 November. Judulnya jelas. Ya. Goto potensi ke-50. Ya. Gitu. Jadi mungkin Anda baru menonton DevTalk atau mungkin baru mengikuti kami di Telegram. Mungkin Anda juga mengikuti prediksi-prediksi kami target price terkait saham Goto. Ya, yang tentu saja kami tujukan agar pengikut kami di channel kami, yang ini juga gratis juga informasinya, selain DevTalk juga ada di Telegram, Anda akan dapatkan seperti ini ya. Kami sudah memberikan prediksi secara bertahap terkait target turun secara bertahap saham Goto, saham-saham yang lain ya, saham Arto, saham yang lain. Anda cari aja. Keywordnya adalah target price ya. Gitu. Kita sudah prediksi sejak tahun 2022 ya. Goto di harga berapa di tahun itu? Masih di 200. Tidak hanya Goto ya, Buka ya, sekarang Buka juga sudah mulai mendekati Goto ya. Arto ya, gitu. Jadi tentu saja Anda tidak akan rugi mengikuti Telegram yang gratis ini untuk mengetahui ataupun menonton DevTalk ini. Ya, saya rasa memanglah namanya prediksi, ada yang benar, ada yang salah, tapi Anda bisa cross check ya bagaimana track record di sana. Oke? Gitu. Apakah ini akan ke-50 lagi? Kenapa tidak? Kemungkinan besar akan tidur dan nantinya ya bisa saja full auction. Ya. Tapi ya kita lihat aja ya. Lagi-lagi ini prediksi. Saya bukan bilang ini pasti ya seperti itu. Semua yang kami sampaikan sejak DevTalk di 2017 sampai dengan hari ini adalah prediksi. Benar atau salah? Ya, nanti market lah yang akan menjawabnya. Ya, benar atau salah? Biarkanlah market yang akan menjawabnya. Ya. Yang jelas kita memperingatkan setiap prediksi turun, kami selalu berharap prediksi saya adalah prediksi yang salah. Kenapa? Saya yakin banyak orang yang dirugikan jika dia turun. Tetapi sebagai advisor, sebagai analis, ya kami harus mengutarakan apa yang kami lihat. Ya, jadi tidak ada maksud untuk wah ini biar marketnya turun, biar ini saham Goto turun, bukan. Tapi kami mengutarakan apa yang kami lihat sejujur-jujurnya. Turun ya turun, naik ya naik. Itulah tugas kami. Ya. Tidak ada kepentingan dengan emiten, tidak ada kepentingan dengan bursa efek, tidak ada kepentingan dengan sekuritas. 100% ya, kami katakan sejujur-jujurnya sesuai dengan kemampuan kami, ya. Gitu. Jadi tadi ada yang bilang, apa maksudnya Goto ke-50 biar turun? Bukan seperti itu. Ya. Kebetulan hari ini dia turun ke-50, ya. Tujuan kami agar tidak banyak orang, ya sedikit membantu sedikit orang, karena yang ngikutin kami kan sedikit, penonton kami juga tidak banyak. Saya rasa ya dengan menolong sedikit orang ya paling tidak kita berguna ilmunya gitu ya. Ya kalau nggak bisa ikutin kami di membership, di Peers, PTR ataupun di Bulls Hunter, Anda bisa mengikuti yang gratis-gratis ini. Ya tentu saja Anda perlu meriset lebih dalam lagi gitu ya, karena yang kami sampaikan ini juga mungkin cuma covernya aja, Anda perlu mendalaminya lagi, lebih dalam lagi analisisnya ya. Gitu kira-kira. Jadi Anda bisa lihat, ikuti target price. Hari ini juga kami update Goto dan juga Kimia Farma. Beberapa bulan yang lalu, bulan kemarin kalau nggak salah ada film, ada saya lihat ya. Karena itu yang buat juga bukan saya gitu ya. Ada yang bikin sendiri. Pani ya, kemudian Arto kalau tidak salah, kemudian saham PTPP ya, seperti yang sebelumnya Waskita, Wika dan sebagainya, semua sudah terprediksi dan akurat gitu ya. Anda silahkan ikuti saja. Jadi apakah Goto akan ke 50? Kemungkinan besar ya. Jadi siap-siap saja ya gitu. Oke. Salam sentosa Pak Yev, saya baru masuk ke bursa saham, mohon arahan untuk membuat pondasi saham yang bagus.
Membuat pondasi saham yang bagus maksudnya Anda membuat saham atau bagaimana maksudnya? Ini saya mohon maaf saya kurang paham. Harga ideal saham Games dan ASI itu berapa? Saya tidak menggunakan value investing, jadi saya rasa harga ideal ini yang Anda maksud adalah mungkin harga wajarnya mungkin, atau valuasinya murah atau mahal mungkin gitu ya. Jadi kami tidak menggunakan value investing dalam berinvestasi di peer dan di peers. Kami menggunakan growth investing, sehingga ya mungkin saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pakai gitu ya, layak atau tidak ya gitu ya. Kemarin game sudah kita bahas, Anda bisa tonton ya, Anda bisa tonton di mana ya, di Telegram. Anda bisa cari, ketik aja badannya, nanti kan ketemu ya. Kemarin kita belum lama, kemarin tanggal 5 itu minggu kemarin ya, Anda tonton gitu ya. Secara fundamental seperti yang sudah saya tidak akan ulang lagi ya. Jelas ini tentu saja tidak layak. Kenapa ya? Tidak tumbuh gitu ya. Ya karena ini ada siklikal dan siklusnya sekarang adalah siklus turun, sehingga ya kami tidak mau mengikuti siklus yang turun. Kita tunggu saja nanti siklusnya naik lagi. Itu kira-kira garis besarnya kayak gitulah yang saya bilang kemarin. Tapi kalau Anda pengen lengkapnya Anda tonton aja gitu. Jadi mohon maaf saya tidak menjawab pertanyaan Anda harga ideal ya. Mohon maaf, karena terus terang ya, kalau kita menggunakan value investing kita perlu menggunakan modeling ya. Kita menggunakan metodologi yang sangat spesifik ya. Misalkan di sektor energi ini ya, kita punya rumus sendiri untuk menghitung value investing. Nggak sama dengan menghitung valuasi bank misalkan, nggak sama. Jadi ya sangat panjang sekali nanti pembahasannya gitu loh Pak ya. Dan lagian juga kita nggak pakai, kita pakai yang simbol-simbol aja. Tidak tumbuh, profitnya turun, nggak kita invest gitu aja, simple. Nggak perlu pakai rumus-rumusan dan sebagainya. Tapi memang ya di peer dan di peers pun mereka menggunakan sistem ya, tentu saja secara kuantitatif itu terukur ya, tidak seperti yang mungkin saya sesimpel yang saya bahas di F-Talk ini. Tetapi karena F-Talk ini pembahasan ringan, saya rasa saya cukup bilang ini layak atau tidak aja. Ini tidak layak. Kenapa? Karena dia turun saat ini ya, tentu saja market dinamis, nanti kita lihat siklusnya dia naik ya akan bagus lagi. Kemudian secara margin memang ini signifikan ya, bagus. Tapi sekali lagi ini tidak stabil karena itu tadi siklus ada siklusnya. Kita lihat siklusnya turun, jangan dipaksakan, tunggu aja ya, nggak buru-buru kan uangnya gitu, cari yang lain ya gitu. Oke, mohon maaf ya, satu saham aja. Iya, kalau misalkan Anda pengen konsultasi lebih dalam, silahkan Anda bertanya ke advisor peer atau peers, nanti mereka akan jelaskan Astra seperti apa. Astra juga kita sudah bahas, kalau Anda mau nonton ya itu. Semuanya ada, semua yang pernah bahas pasti akan dikasih di Telegram ya. Kalau Anda nggak mau nonton F-Talk full, Anda ke Telegram saja, ketik saja sahamnya, nanti akan ketemu semua, mau bener mau salah semuanya ada di situ ya gitu. Oke, lanjut ya. Selamat malam Pak, mohon bahas Antam, apa sudah layak dibeli, berapa target penurunannya? Target turunnya sudah saya bahas juga kemarin. Oke. Nih ya, ke 1150 1,6 ekstensi pertama ya. Lagi-lagi Anda bisa cari ya. Edisi 4 Juni nih. Antam bisa turun lebih dalam ya, 4 Juni harga masih 1400, today 1200. Dan ini masih akan turun. Jadi sekarang ini masih menangkap pisau jatuh ya, jangan ya. Saya nggak berani kalau saya ya. Tunggu dia turun sampai nanti ada konfirmasi dia berpotensi untuk pullback. Nah, kapan ya? Kita lihat aja nanti kapannya. Yang jelas saya nggak tahu kapan ya, waktunya, jam berapa, menit berapa. Tapi target turunnya di 1150. Kalau di situ dia ada bertahan dan ada rebound, ya kita ikuti dengan proteksi ketat. Tetapi kalau tidak ada, kita tunggu target berikutnya ya. Namanya saham, namanya trader kecil seperti saya ini, investor kecil cuma bisa mengikuti aja, nggak bisa mengontrol, tidak bisa mendikte ya. Kita memprediksi, kalau benar ya kita ikuti, kalau kita salah ya kita lihat aja target turun berikutnya sampai dengan target berikutnya, ekstensi berikutnya dan sebagainya ya gitu.
maklum ya, karena saya ini kan trader dan investor receh gitu, jadi nggak bisa, oh saya harga sahamnya ini besok rebound di harga sekian dan sebagainya, nggak bisa gitu ya. Nah. Oke, malam Pak, minta tolong dibahas saham PBRX, apakah masih akan turun harganya atau apakah akan naik? Saya lihat asing mulai buy, terima kasih sebelumnya. Oke, kita lihat dari sudut pandang saya nggak peduli mau asing akumulasi kayak mau enggak kayak ya. Mulai ini saham begini ya, saya nggak rekomend ya. Saya sih nggak berani, saya sendiri nggak berani ya. Mending yang lain lah, mau di harga 17 kayak mau nilainya 1 per lembar, saya nggak mau. Di Peers PTR Busanter ada aturan tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Mau itu gimana pun, mau dia asing akumulasi kayak mau si itu akumulasi kayak, kita nggak peduli ya, nggak rekomend gitu ya. Jadi teknikalnya ini jelas ini ya sulit untuk ini kan FCA juga ya di bawah 50 kan. Nah, ya jangan cari perkara lah, cari yang lain-lain aja ya gitu ya. Mohon maaf ya kalau menurut saya ini cari perkara, trading di saham yang lain kan ada ya kan, saham yang lain kan ada ratusan saham di bursa, kenapa harus yang begini-begini gitu loh. Kalau spekulasi mohon maaf saya tidak bisa bantu ya, karena itu mendekati dengan judi ya. Kami di saham trading dan investasi itu bisnis, kita bisa ukur risknya, kita patuhi aturannya ya. Jadi ada aturan di bawah 70 nggak boleh ya, itu ya. Di kita tegas aturan seperti itu ya, makanya kita bisa bertahan sampai hari ini. Dan member kami yang join dari awal pun masih bertumbuh sampai dengan hari ini. Seperti itu. Cuma mematuhi aturan. Mau aturan ya kita punya aturan ya itulah dijalankan. Ya. Gitu. Kalau di bawah 50 mohon maaf. Kita dikatain cupu kayak, kita dibilang tidak berani apalah, nggak apa-apa. Yang penting member kami aman ya. Tidak terekspos dengan risiko yang berbahaya gitu ya, seperti saham yang nyangkut gara-gara di 50 kemudian ARB berturut-turut seperti ini ya. Ini sedikit edukasi ya, itulah cara kita di market ya, cara YF di market seperti itu. Jadi kalau mungkin Anda tipikal yang suka main di 50-an karena oh itu fundamental bagus, 50 bagus ya, mohon maaf kami punya aturan yang sejak dulu kita patuhi sejak 2017 gitu ya. Jadi itu tidak mungkin kita rekomendasikan. Oke? Jadi Anda boleh beda, nggak harus sama. Boleh, Anda mau, monggo. Dan juga kita tidak melihat asing dalam hal trading ataupun investasi. Karena ya sudah banyak case ya, asing masuk tiba-tiba sahamnya lenyap gitu ya. Tiba-tiba sahamnya ada yang, Anda tahu Trump ya, Anda cari aja gimana sejarahnya saham Trump gitu ya. Tuh. Permisi Pak Yep, apakah membuka program untuk cryptocurrency? Terima kasih, semoga sehat selalu dan berkah rezekinya untuk keluarga dan tim Pak Yep. Untuk saat ini ya, kami masih fokus di saham itu aja, udah kewalahan terus terang ya. Kita menghandle member itu, walaupun member kita sedikit juga, tetapi kita masih ingin memaksimalkan itu, belum ingin berekspansi ke aset lain ataupun ke saham US yang sekarang ini tentu saja ya sudah bisa diakses dengan mudah gitu ya, nggak seperti beberapa tahun yang lalu yang memungkinkan mungkin saham US, tetapi saat ini kami masih terus terang masih pengen mengoptimalkan saham Indonesia dulu ya, itu pun yang kita masih bisa ekspor dan saya rasa juga masih menarik sampai dengan hari ini. Meskipun ya kripto tentu saja ya bisa-bisa aja sih kita masuk, tapi terus terang memang kami masih pengen mengoptimalkan saham Indonesia dulu. Nanti setelah itu mungkin ekspansi berikutnya nggak tahu kapan, tetapi mungkin saham US yang masih relevan dengan ilmu yang kami pelajari dan kemampuan yang kami memiliki ya, pengalaman juga tentunya ya. Tentunya sebelum kita membuat sebuah layanan ya kita tentu saja akan riset bertahun-tahun, melakukan backtest dan sebagainya itu bertahun-tahun, nggak asal-asal bikin gitu ya, nggak asal ikut-ikutan yang lagi hit ini kita ikut, yang lagi rame ini kita ikut, itu enggak. Kita punya jalan yang
sudah jelas gitu ya, dan kita harus ikuti itu jalan. Ya, gitu ya, sudah saya bahas semua yang ada di kolom komentar. Mohon maaf ya, inilah yang bisa kita bahas di F-Talk malam ini. Mungkin beberapa pertanyaan yang bisa dibahas malam ini mungkin tidak memuaskan, harus nonton lagi F-Talk sebelumnya. Mohon maaf, memang kalau pertanyaanmu adalah investasi, pembahasannya ya tidak akan sering berubah. Fundamental kan tidak dalam jangka pendek berubahnya ya. Seperti games tadi, atau misalkan Goto 50 ya 50. Antam targetnya sudah kita bahas di F-Talk sebelumnya ya, mohon maaf. Jadi kalau Anda ingin melihat banyak pembahasan, perkaya saja kolom komentar ya, perbanyak di kolom komentar ya, supaya kita bisa mendeliver informasi yang lebih banyak lagi ke penonton dan juga mengedukasi. Nggak apa-apa kalau misalnya Anda mungkin baru ingin seperti bertanya tentang investasi dan sebagainya, perlu edukasi dan sebagainya, boleh di kolom komentar. Nanti kita akan berikan apa yang kami punya, yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu penonton. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk penonton dan yang berkontribusi di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, atau mungkin ada kata-kata yang mungkin menyinggung. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ya, apa yang kami sampaikan ini tujuannya untuk kebaikan, untuk mengedukasi. Semoga itu ya dapat diterima ya. Gitu. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.